Baik Pak, di sini adalah video lanjutan ya untuk demo aplikasinya. Ya mungkin ini bisa jadi video demo yang kedua atau mungkin yang bisa jadi nanti ada 3 video. Tapi akan coba saya persingkat aja ya di sini untuk jadi 2 video saja untuk demonya. Di sini saya tadi video pertama sudah mencoba run dan lain-lain. Di sini saya langsung coba meng- memperlihatkan atau mendemokan untuk struktur aplikasi saya di bagian pertama. Saya mulai bagian back end dulu aja ya. Sebentar ini saya coba closein. Di sini ada bagian dokumentasi dan front end. Sini bagian mulai dari bagian back end. Ini file test ini yang tadi saya baru selesai buat. Di sini file distingnya aja untuk change yang buat tesnya. Terus node modul nih modul yang udah diinstalasi aja. Terus Prisma ini dari database-nya. Ini saya mulai dari skemanya dulu aja. Di sini ya di sini ada generator kliennya nih, cuma apa namanya itu kayak template template awal dari pembuatan database Prisma ya. Terus ini model user nih salah satu tabel usernya. Di sini ada namanya apa itu, atribut. Nah, atribut dari usernya ada apa aja. Sini optional atribut, ada font, gender yang tadi bisa diedit ataupun bisa tidak. Ini ada relasinya tuh ke masing-masing masing-masing fitur, atau dalam kata lain kan tiap fitur ada apa namanya tabel sendiri. Jadi relasinya dari user ke fitur-fitur lainnya ada ke account, kategori, transaksi, dan budget. Nah, ini cuma mau apa tabel account dan atributnya dan relasinya dengan user, transaksi, dan budgetnya, karena transaksi hanya bisa dilakukan dengan account ya, dan budget juga bisa ngambil dari data dari account. Kategori di sini untuk relasinya ke user, transaksi, dan budget, karena ada kategori custom ya. Ini atributnya. Oh, ini tabel transaksi ini sama aja sih kurang lebih, mode cuma ganti atributnya aja. Terus di sini, oh ini cuma database seeding aja ya. Di sini saya juga minta bantuan generate ya untuk database seeding, contohnya generate dari AI ya. Ini udah ada lumayan lumayan banyak sih database seedingnya, ada sekitar 800 selain ini. Ya ini cuma apa ya, baratnya tuh kayak isi awal lah. Ini migrasinya, proses migrasi SQL-nya untuk apa pembuatan database awalnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kurang lebih itu untuk bagian Prismanya ya, karena ini hanya berbentuk database-nya aja. Lanjut ke bagian source code-nya, saya mulai mungkin dari authentication-nya, mungkin tidak perlu saya bahas ya, karena ini hanya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini hanya penerapan dari tugas mingguan terakhir ya. Ini hanya penerapan JWT token yang sama ya, saya nggak ada ngerubah modifikasi bagaimana, karena apa implementasinya juga sama masih. Ini aja controller apa apa namanya, verifikasi JWT ya, register, login, ataupun refresh, logout, terus refresh JWT tokennya ya. Kok JWT strateginya ini kurang lebih sama lah sama dari tugas mingguan terakhir. Langsung mungkin upload ini ya. Ini upload ini cuma folder dari storage servernya. Main sama app controller nih sama ya, dia cuma menerapkan aja. Ini modul juga sama, juga menerapkan apa apa namanya, mendeklarasikan apa yang digunakan pada aplikasinya aja. Terus service-nya juga sama. Nah, mungkin lanjut ke bagian modul account. Sini ada DTO sama controller, service, dan modul seperti ya bentuk fitur umum, bentuk bentuk modul ya, bentuk modul umum lah. Jadi fiturnya itu merupakan bentuk modul umum ya, di mana di sini ada controllernya, di sini verifikasi JWT, sini ada fungsi create, find all, find one, get balance. Nah, ini apa penerapan yang sama ya dari tugas-tugas sebelumnya. Update-nya nggak ada ya, karena update account itu nggak saya buat, karena menurut saya update account tuh ya sebenarnya buat ngapus mungkin ya, tapi nggak saya terapkan. Ini DTO-nya ini cuma buat deklarasi DTO-nya itu. Karena app controllernya ada di update sini, dipakai update account ya. Update account itu buat nanti nanti aja saya lihat deh. Nah, update account kalau nggak salah tuh update saldonya. Nah, ini modulnya yang digunakan, service-nya.
Ini pakai injectable buat masukin ke tabelnya. Kelas account service, ini ada fitur create, fitur find all, find one, update, remove, terus get account balance buat nampilin accountnya. Ya cuma di segini aja sih untuk account. Ini untuk fitur lainnya kurang lebih mirip-mirip ya, bukan bukan admin. Ini kayak budget, kategori, transaction. Nah, ini itu fitur-fitur utamanya kurang lebih modelnya sama ya. DTO-nya ada DTO update sama create. Terus controllernya juga modelnya itu mirip-mirip karena dia ini merupakan ya fitur utama lah ya, cuma mungkin beda pada implementasinya aja. Bukan implementasi, kayak model implementasinya. Jadi kayak ini kan user acceptor untuk buat ngambil user, terus buat storage-nya, buat kalau ada upload foto apa stroke gitu, atau stroke stroke itu apa ya, kayak iya stroke lah namanya, riwayat belanja gitu. Ini ada fungsi langsung create transaksi di TO, ngambil fungsi create transaksi di TO. Nah, ini find untuk account ID, kategori dan lain-lainnya. Ini get statistiknya, get ID, patch, fungsi delete. Ini fetch untuk fungsi update. Ini modul yang digunakan, service-nya ya ini injectable biasa. Waktu inject tuh ya create. Waktu create tuh dicek account-nya udah ada apa belum. Verify ke usernya buat masukin ID user. Ini validasi balance for expense transact. Ya ini buat validasi kalau misal dia melakukan transaksi, maaf sebentar. Ya kalau dia melakukan transaksi kan dia update balance. Itu kalau balance-nya kurang dari 0, dia akan munculin pop up dan akan tercancel prosesnya. Create transaksi biasa sih, ini cuma pakai mengambil fungsi create transaksi DTO ini, terus dimasukkan amountnya sesuai inputnya, terus diupdate account balance-nya sesuai dari transaksi baru. Terus di sini untuk cek budget apa, email warning lah, buat ngirim email warning. Ini fungsi find all dan update. Terus ini sama ya, fungsi find all, update dan remove itu ya kurang lebih ya namanya kayak requirement umum lah. Get statistik, cek budget and send warning, ini cuma buat bagian pengiriman email ya ini. Ini persentasenya, pengondisian persentasenya 80 atau 100. Terus oke, maaf sih saya lanjutkan. Ini send budget warningnya ya, cuma pakai modul email. Ini budget, user email, manggil modul email. Terus ini kalau warning 100%, lebih 100%, ini modelnya seperti ini. Kalau ini warning seperti ini yang apa 80%. Ya ini sama sih, cuma beda kondisi sama tampilannya aja. Transaksi seperti itu tadi. Bagian apa yang udah ya? Bagian account ya. Bagian admin dulu deh, sekarang urutin aja deh. Controllernya sama, modelan controllernya. Ini get statistiknya, get usernya, transaksi history sama activity. Ini manggil page-nya, yang ditampilkan. Modul yang digunakan, service-nya, ini get statistik nih pakai query apa view dari kayak mirip konsepnya tuh mirip query view gitu. Dia ngambil role user, terus ngambil role admin buat tampilin. Nah ini sama aja sih, cuma apa view gitu loh, kayak ngefetch data ya dari database gitu. Ini perhitungan total accountnya, total budgetingnya, ini pakai logika query, manipulasi data aja. Ini untuk ngambil semua user. Ini ini di apa budget semua user di query buat ditotalin. Ini buat ngambil transaksi history dengan ini data-data yang diambilnya. Ini dikasih limit 100 transaksi terakhir ya, karena harusnya kalau aplikasi ini udah berjalan lama itu nanti kan datanya pasti udah terlalu banyak ya, jadi story-nya diambil 100 saja. Ini untuk activity-nya, untuk activity yang grafik tadi ya, itu cuma ngambil ya sama sih kayak ngambil riwayat transaksi itu, cuma ya dia cuma ditampilin aja totalnya berapa.
Ini group transaction by date ini buat filteringnya ya, convert array juga ini buat filteringnya. Saya lanjut, autentikasi tadi udah ya, nggak perlu ya. Budget nih, bagian budget nih modelnya sama juga. Ini di TO nya update sama create. Ini create nya ada string optional. Ini budget itu yang tadi mencoba buat batasan nilai gitu. Jadi ini namanya itu bisa opsional, terus ini tuh kategorinya nggak bisa kosong, harus diisi limit amount. Amount ini ya apa namanya, waktunya, yearnya. Oh ya, ini untuk yang lain-lainnya tadi ini nggak saya jelaskan segitunya ya buat DTO, dan mungkin beberapa bagian tidak saya jelaskan sebelumnya karena saya rasa tidak perlu dijelaskan. Mungkin kalau misalnya ada saya keingat, kalau belum saya jelaskan akan saya jelaskan ya, kayak waktu bagian budget ini saya baru ingat kalau ini karena terlalu basic tadinya nggak saya kepikiran buat jelasin, ini saya jelasin aja. Ini kategorinya udah ada lima yang saya tetapkan, itu ada cash, e-wallet, credit card, investment. Ini tadi mana filenya? Ini create, update nya cuma update, sama sih manggil create budget aja dia, karena fungsi update ya kurang lebih seperti itu ya dari implementasi kemarin. Sini controllernya pakai implementasi JWT udah sama kayak tadi ya, ada post, get, create body buat kontrol buat awal dia input di sini, terus find query buat isi datanya bulan sama tahunnya. Terus nih saya skip aja, ini ya fungsi find one, update, remove sama aja sih. Terus modulnya yang dipakai langsung ke service-nya aja, injectable waktu dia ngebuat dia sama sih, injectable ini semuanya sama kok. Service-nya juga injectable karena itu ya template, bukan template ya, apa namanya, kayak konsepsi base konsepnya untuk ngebuat service dari sebuah modul gitu. Ini buat nyari ID waktu pembuatan budgetnya. Nah, jadi ada tiap budget ada ID usernya. Di sini calculate ini buat kalkulasi datanya ya, sesuai dari bulan, kalau ya, ya rentan waktu budget yang diciptakan biasa per bulan apa gitu. Jadi dia hanya transaksi yang pada bulan itu saja yang dimasukkan, yang budgetnya dikurangin pada transaksi itu. Ini fungsi find all aja, ini calculating spendingnya tadi dari data yang udah transaksi yang diambil, dicek bulannya dah apakah sesuai. Nah ini kalau nanti error handlingnya not find exception, ini update amount, ini cuma logika update-nya aja. Logika itu kayak yaitu transaksinya, logika amount-nya namanya sebentar, calculate ya, update calculate account-nya. Terus tadi sampai ini budget summary juga, dia perhitungannya di sini ya, kurang lebih seperti ini aja sih untuk budget. Saya lanjut aja ke kategori, ini sama ya modelnya kategori, ini modulnya cuma ada nama sama tipenya, karena kategori kan satu nama terus ada tipenya itu mau dia income atau expense. Terus sini mau controllernya sama juga ya, JWT, terus ada create, find all, find one, update dan lain-lain. Modul service juga masih sama. Dia ini bisa dibilang ini adalah bentuk modul paling basic ya kategori, karena dia cuma ngebuat tuh cuma 2 atribut dari nama yang itu opsional juga. Sebentar, kalau nggak salah itu opsional. Oh nggak ada yang namanya harus ada di ini is not empty, terus di jenisnya ini harus di antara dua ini. Jadi ini yang merupakan modul yang paling basic ya. Nah ini cuma buat itu penerapan create-nya. Ini default kategorinya, scan view default kategori, ini accept error handling. Di sini fungsi update-nya. Ini terus update buat pengecekan kategorinya itu ada, dan dia itu kategori punya orang, bukan kategori yang enggak ada gitu. Jadi pengecekan aja.
Terus check user can delete default kategori. Nah, ini juga nggak bisa ngehapus default kategori ya. Ini update kan tadi coba buat update default kategori juga nggak bisa karena dia itu nggak nggak belongs apa namanya nggak nggak memiliki kepemilikan gitu ke user. Jadi nggak bisa diupdate untuk kategori default gitu. Ini coba ngecek kategorinya aja. Ini lanjut ke common nih cuma buat bagian ini apa multer tadi tuh kayak koneksi ke apa namanya koneksi ke storage server lokal gitu. Nah, ini ada handler multer limit errornya. Jadi kalau filenya terlalu besar, terus di sini file error, burung apa file name-nya error, salah file ini type filenya, validatornya. Jadi hanya bisa pakai PNG atau enggak JPG atau ya intinya itu tipe file foto yang bisa diinput. Ini error handlernya juga cuma sama aja sih, cuma buat model seperti yang tugas minggu kemarin tugas mingguan terakhir yang saya buat. Ini email modulnya ini saya baru coba penerapannya baru pada project ini ya karena saya juga baru tahu caranya. Sini email service-nya saya ngebuat email. Aduh sebentar nih kok saya tunjukin. Waduh, mohon maaf nih sebentar nih mungkin saya cut sebentar ya videonya nanti karena ini tadi ada kode apps emailnya ya yang sebenarnya itu merupakan kredensial jadi nggak mungkin saya tampilin. Ini akan saya skip untuk email service-nya. Nah sebentar mungkin nggak ini tidak masalah sih ya udah nggak masalah dah. Ini untuk emailnya saya ngebuat email baru dengan password application-nya seperti ini. Karena ini password saya baru ingat kredensial ini tuh aplikasi password bukan password dari email saya. Jadi email ini emang email dummy saya buat dengan aplikasi password ini buat yang mengirim email. Nah ini untuk sendnya itu pakai atribut user email, username, kategori name, budget limit karena dia ini bergantung pada budgeting ya. Nah ini untuk apa namanya setting halaman yang dikirim itu ya ini cuma bentuk HTML dari budget warning terus ini style pesan yang dikirim. Terus nah ini untuk kalau misalkan tadi mau konsep register akun saya itu email hanya bisa register jika dia itu menggunakan @gmail.com. Nah, tapi karena dia persyaratannya hanya seperti itu, tidak ada verifikasi email asli atau tidak. Jadi proses send email ini dia akan selalu mengirim ke alamat email yang terdaftar, mau itu alamat email asli atau tidak. Jadi nanti dia kalau Nah, ini jadi nanti kalau misal dia alamat emailnya itu fiktif, dia akan masuk ke konsol error, dia itu failed send email tuh, yaitu alamat emailnya. Nah, ini budget warning 100 nih sama ya kayak 80, cuma beda halamannya aja. Ini juga konsol errornya juga. Nah, ini format currency-nya juga ya kurang lebih seperti itu sih. Lanjut ke feed modul transaksi. Ini DTO create-nya, DTO update-nya tinggal ngambil yang create. Controllernya tadi ini JWT sama yang sektor sini untuk create apa namanya body upload file request ini ada find all dan lain-lainnya dengan query-nya. Statistiknya juga sama find one update dan remove ini sama controllernya beda ya nama atribut sama modelnya aja sih. Lanjut ke sini aja transaction service ini yang paling panjang ya karena seperti yang saya demokan di video sebelumnya memang kalau menginput transaksi itu banyak kategorinya ya jadi servisnya yang paling banyak di sini. Ini nih injectable awal create nih verify akunnya ke siapa validate balance for expense transaction-nya ini validate yang tadi yang di bagian account dia validasi kalau dia itu budgetnya sama apa budgetnya mencukupi atau tidak. Ini create transaksinya update balance accountnya setelah melakukan transaksi kan mau itu income ataupun outcome. Ini cek budget dan ini send email jadi nanti kan memang dari budgeting dia dari kategori budgeting tapi kan dia itu
triggernya itu waktu input transaksi. Jadi di sini dimasukkannya itu waktu input transaksi ada trigger, kalau ke trigger ke budgetingnya kalau udah melebihi nanti baru dia manggil fungsi manggil modul send email baru dikirim. Ini modul find all aja, nge-search biasa find many, find one, update, model update-nya aja. Oke, update terus ada model remove remove apa namanya transaksinya, get statusnya buat yang ditampilin aja. Terus nah ini cek budget sama send emailnya ada di bawah sini, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih itu aja sih untuk transaction. Untuk upload ini ya cuma apa namanya kayak modul uploader file aja seperti yang udah lama sih untuk penerapannya dulu. Ini saya hanya menggunakan yang sama ya, ini untuk image yang bisa diupload. Nah ini aja. Terus storage-nya register storage, di storage dia destination-nya folder ini ya, ini local server storage biasa sih, simple. Nah ini kurang lebih seperti itu ya untuk bagian ini upload ini storage saya, foto yang tadi ya, ini foto contoh waktu demo 1. Untuk bagian tesnya mungkin sekarang ya, ini untuk bagian ininya udah semua harusnya. Iya, mungkin di sini akan saya ada reportnya. Oh iya ini report. Saya belum lihat sini tadi. Sebentar. Oh di sini nggak ada dimunculin ya. Kalau gitu ya, udah ini cuma hasil coverage reportnya aja tadi sih. Oh ini sama ya, sama ini cuma hasil coverage reportnya aja. Ini apa isinya? Sebentar saya baru lihat juga. Oke, ini cuma mungkin hasil ininya ya, di generate reportnya. Ini tesnya. Di sini tes mungkin saya mayoritas menggunakan AI ya buat generate tesnya, karena dia tesnya itu saya tidak bisa terlalu banyak. Kalau saya waktu awal saya hanya mencoba tes sesuai requirement yang diminta ya. Sebentar saya coba liatin aja deh di folder ininya, folder laporan, bukan laporan, sebentar saya buka aja deh di sebentar. Ini final project yang saya cuma nerapin itu yang bare base ini, yang sampel text scenario nya based on common requirement dari file upload ini aja nanti. Tapi itu tentunya tidak mencakup 70% yang minimal tuh ya. Ini coba saya jalanin aja ya, karena awalnya itu tidak mencakup 70%, sisanya saya mencoba generate untuk tes-tes lainnya. Sebentar saya cobain aja di sini. Backendnya udah jalan, saya coba bersihin dulu. Aduh typo, sebentar. Sebentar, ini mungkin cukup lama ya. Mungkin sebentar saya pause sebentar. Oke, ini saya lanjutkan ya. Ini tadi mungkin makan waktu cukup lama, jadi saya pause sebentar ya buat ngejalanin tesnya. Ini jadi total tesnya udah jadi 46 tes ya, dengan coveragenya itu. Nah ini untuk di semua filenya itu sistematisnya itu 83, fungsinya 91, lainnya 83, tapi untuk branchnya 67. Nah, di sini karena di requirement tuh minimal 70 ya. Saya kurang tahu 70 itu apakah untuk semuanya atau untuk salah satu atau untuk average. Jadi untuk tesnya saya cukupkan di sini mungkin karena udah ada yang cukup tinggi, dan ini 67 juga batasnya dikit aja ke 70% lagi, mungkin tambahin beberapa tes juga udah jadi. Ini hasil-hasil tes yang udah dibuat juga ini untuk authentication, untuk akun, kategori, budget, upload, dan admin admin dan lain-lain. Ini masih banyak yang nggak ke cover, tapi menurut saya ini udah cukup tesnya, udah cukup mengcover untuk tugasnya. Saya cukupkan aja untuk tesnya. Ini saya mungkin untuk bagian front end saya bahas aja di sini, tapi tidak akan banyak saya bahas karena ya ini hanya menggunakan, seperti saya bilang, saya menggunakan referensi dari layoutnya Tailwind, dan saya juga
Di sini mana ya, di bagian Tailwind ini kan dia tidak semuanya compact dengan apa namanya fitur saya juga ada ngambil dari ini dari aplikasi library komponen yang ada di sini di 21st ini dia juga saya ngambil beberapa komponen yang ada di sini buat saya terapkan jadi nggak saya implementasikan dari scratch untuk komponen-komponennya makanya di sini mungkin saya akan mendemokannya tidak terlalu lengkap ya karena sisanya itu hanya komponen yang saya ambil aja. Mungkin mulai dari paling awal ini ada folder komponen, folder dashboard, summary card. Summary card ini ya cuma isi dari dashboardnya. Di sini untuk apa namanya itu kayak logika pengambilannya. Nah ini card kontennya pakai folder UI card. Ini pakai Iconify React. Terus ini untuk apa bentuk itu kayak apa namanya ya kayak format layout yang digunakan. Nah ini cuma dek apa deklarasi apa namanya ya kalau ya cuma deklarasi mungkin ya, deklarasi layoutnya sini admin layoutnya sini admin sidebarnya sini ya ini heading semenu atau apa-apanya di sini untuk layout ini untuk stylenya style itemnya sini headernya style headernya main layoutnya sidebarnya ini nggak akan saya bahas mungkin ya ini kan saya skip ya karena ya ini semua ini yang kayak bentukan layoutnya ini saya ngambil tuh dari referensi ya jadi saya nggak ngebuat manual gitu ini ya ini coba fitur like sama dark ini cuma nambahin variabel like mode-nya terus nambahin tombol di sini untuk layoutnya sidebar item dan lain-lainnya ini untuk sidebar item dari variabelnya di siapa ini kan nah ini untuk isinya dari ngambil dari data apa kurang lebih seperti itu sih cardbox ini cuma apa cardbox yang sama dan untuk dari user maupun dari admin ini UI juga ini saya cuma ngambil aja yang UI-nya juga lumayan banyak saya juga bukan ngambil ya lebih tepatnya kayak saya adaptasi dari project yang udah ada ya ini UI-nya mungkin gak akan saya bahas nah ini juga hmm, oh ini buat koneksinya ya ke database-nya pakai authentication konteks ini jadi dia ngambil dari front end-nya buat ngonekin ke nah ini sebentar saya coba dari paling atas aja di fungsi yang paling awal nah ini waktu login dia akan nge-fetch data dari back end-nya yang di port 3000 terus nge-post data oke di sini ya tadi ini cuma nge-fetch dari database-nya untuk ngambil email password untuk bagian login terus ini untuk bagian register ngambil datanya metodenya post kalau ini kan post email ya sama sih cuma dia buat penerapan post JWT tokennya nih local storage dan item data access ke token sama sih cuma nambahin JWT ngirim JWT item juga ini untuk refreshnya juga udah ada waktu dia login atau logout ini untuk fast user profile nih mau ambil user profile ya ini intinya cuma koneksi autentikasi dari front end ke back endnya sih ini lib library yang digunakan ada error handler buat proses-proses yang ada gitu kayak ini registrasi email gitu terus utilitasnya ini page-nya ya ini page admin ada activity kontak ada apa halaman activity ada dashboard history profil report oh reports ini kemarin saya sempat mau buat tapi belum saya mau gunakan jadi kemarin sempat saya tidak tampilkan ini mungkin bisa nih tadi kemarin masih di space will be display karena ini mungkin rencana awal saya report buat ekspor laporan tapi setelah saya ya itu saya dilema gara-gara role admin itu sendiri saya merasa kayak mungkin nggak perlu juga ya mungkin mungkin bisa di kedepannya kalau misal role admin sudah jelas ya role-nya itu fungsinya buat apa mungkin nanti baru ada bagian for page report ini page user buat ngambilin hasil data user ini cuma dia ngambil data user ini ya di verifikasi dulu ya autentikasi sebagai admin terus ditampilin ini cuma layout halamannya sama sama sih cuma ngikutin aja sih ini layout halaman buat
login, ini ada HTML yang digunakannya, ini registrasi sama sih ya, cuma sama tambahin apa namanya persyaratan ya, ini kayak password lengthnya kurang dari 6, terus di sini harus ada uppercase sama number buat passwordnya. Kalau misalnya nggak ada muncul pop up error, terus emailnya nggak boleh kosong, terus email harus @gmail.com, register dan lain-lain lah. Ini terus layoutnya, saya layoutnya juga ngambil ya, bukan ngambil sih, gunakan referensi. Nah ini finance, ini untuk page dari usernya ya sama ya kayak yang tadi kan page admin ya, ini page user. Karena waktu login kan landing page-nya ini ada yang ke finance, ada yang ke admin. Finance nih untuk yang bagian user ya. Ini sama sih kayak yang admin tadi. Cuma dia nge-fetch data terus sesuai dengan kalau dia account nanti dia hanya menginput data dari accountnya di apa dari kategori yang ada kayak account tadi kan ada nama sama kategori ya. Terus ada minta akses token, format currency-nya, terus dan lain-lainnya ini HTML, budget dan kategori ini sama ya, mungkin saya skip aja profil dan ini soalnya konsepnya sama ya, cuma beda parameter aja. Bagian post ini juga sama ya, layout. Sebentar, oh ini post masih folder yang lama, sebentar mohon maaf ya teman saya. Iya ini folder yang lama ini kayaknya, sebentar saya hmm, iya ini post author, post username saya nggak keliat tadi kayaknya. Iya tadi saya nggak kelihatan itu update. Ini aplikasi yang lama ya. Ini post up sama index.tsx ini. Jadi ini ya mungkin mungkin saya hapus aja ya. Mungkin waktunya udah lumayan telat ya. Tapi sepertinya ya ini mungkin akan saya hapus saja karena ini merupakan aplikasi lama ya. Aplikasi post dari X itu. Dari apa? Contoh aplikasi post X mendirikan X apa Twitter namanya, susah kok bilang. Kurang lebih seperti itu sih ya stylenya. Saya seperti yang bilang ngambil utilitasnya juga. Utilitasnya ini cuma ngambil token ya, token fetch auto refresh token. Lalu ya kurang lebih seperti itu sih, ini mungkin saya hapus saja ya. Nggak usah saya hapus di GitHub aja sebentar. Ini tadi saya juga sebagai klarifikasi sedikit, mungkin mohon maaf saya terlambat untuk upload dokumentasi di reponya. Sebentar. Mana reponya ya? Saya buka ulang di sini aja. Saya tunjukin aja di sini. Saya mau klarifikasi untuk keterlambatan ya. Ini di sini. Tadi saya udah sempat upload untuk back end, front end dan dokumentasi sementara sih ya, dokumentasi ini dokumentasi generate saya kalau nggak salah. Ya ini dokumentasi generate AI ini waktu part keempat saya ngerjain kalau nggak salah. Sebelum part terakhir ini saya menyelesaikan. Itu juga masih generate aja sih karena saya tadi terlambat mengumpulinnya. Bukan terlambat sih, udah saya kumpulin, cuma bagian docsnya ini nih, docsnya masih kosong karena saya nggak kesempatan. Nah ini untuk back endnya udah ada semua kok, sama front end juga udah lengkap, udah jalan di SRC nya tadi kalau nggak salah itu di sebentar di page. Nah ya ini post ini tiga ini yang aplikasi lama, mungkin saya akan hapus saja tapi sudah tidak ada akses ya di sini untuk di assignment yang ini. Jadi tadi saya fork ya, fork ke ini ke repo saya buat ngupload dokumentasi. Nah, di sini udah ada dokumentasinya tuh, udah ada main PDF sama profil. Ini link YouTube-nya untuk hasil demo. Ini link video pertama ya. Nanti link video kedua ini saya masukkan di deskripsi video pertama. Untuk ya sekali lagi mohon maaf untuk keterlambatan upload dokumentasinya dan ya ini saya sebentar saya hapus saya. Yaitu di bagian front end SRC page yang post ini mungkin saya hapus saja. Update front end telat. Ini saya kasih keterangan telat ya, soalnya memang mohon maaf sekali lagi saya terlambat untuk ngumpulinnya.
Commit sebentar ya, saya satu-satu ini. Ini juga saya hapus. Terus yang ini saya hapus juga. Ya, ini udah saya hapus ya. Ini mau sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya untuk update dokumentasinya. Tapi untuk backend sama frontendnya udah saya upload di sini, udah jadi ini. Bisa langsung di run, di migrate dulu databasenya. Ya kurang lebih seperti ini untuk demonya. Sebentar saya coba pastikan lagi aja deh. Ini saya hapus. Nggak bisa, sebentar dari sini. Ini untuk memperlihatkan aja ya kalau misal, aduh mana ya ini. Kalau misal ini tuh, iya ini tuh dari aplikasi yang lama ya. Ini. Terus saya jalanin aja lagi buat nunjukin aja sih ini front endnya. Di back endnya ini ya masih jalan. Tuh dia masih connect ya, masih bisa dibuka juga. Sebentar. Oh, bukan ternyata. Ternyata bukan file ini ya. Ternyata itu file ini bener ya. Wah, salah ternyata saya. Oh ya, ternyata ini bener file file buat ngepost berarti ya. Saya kira tadi itu file buat ini file yang lama. Ternyata itu post buat ID-nya ya di sini. Hmm, iya ini dia nggak bisa keambil di bagian post dan yang lainnya. Ya ini mungkin nanti akan saya revert lagi ya di sini atau saya lakukan sekarang aja deh. Di ini yang bukan yang ini. Commit di story. Yang ini saya hmm, bentar, ini mungkin nanti akan saya reverse ya, tapi untuk saat ini ya saya kurang tahu ya caranya. Mungkin nanti akan saya kembalikan. Nanti akan saya upload lagi di sini, saya kembalikan ya. Mohon maaf sebelumnya, ini ternyata file yang apa? Oh iya ini file yang dibutuhkan untuk post. Tadi saya salah, saya ke baca folder post soalnya saya kira file yang lama. Saya lupa kalau itu bukan file update-nya. Nanti mungkin saya akan update untuk ininya apa saya kembalikan lagi ya. Mohon maaf sebelumnya untuk keterlambatannya. Jadi memang sudah benar ya untuk di sini ini udah ada frontnya udah benar. Yang di bagian website ini udah ada. Kata ini memang buat indeks app apa indeks post sama dan lain-lainnya. Mohon maaf ya untuk salah pahaman untuk demo ini dan mohon maaf untuk keterlambatannya. Mungkin sekian demo dari saya. Terima kasih sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf untuk keterlambatannya. Terima kasih.